Perhatikanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pernah berada di posisi sebagai seorang murid atau mungkin seorang guru atau pengajar. Kita juga pernah masuk dalam situasi ketika guru atau dosen kita memberikan ujian yang sifatnya mendadak. Bagi mereka yang sungguh sangat siap, itu tidak menjadi soal. Tetapi bagi siswa, pelajar atau mahasiswa yang tidak siap, mereka akan tawar-menawar. Ada yang lemah dalam hal ini, guru menjadi ikut dengan apa yang menjadi kegelisahan para muridnya sehingga menunda ujian itu, tetapi ada yang menyatakan bahwa ujian tetap berlangsung. Tentu ada konsekuensi dari masing-masing yang akan diterima. Bagi mereka yang sungguh sangat siap, mereka akan menerima hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan. Dan mereka yang tidak mempersiapkan diri, resiko juga akan menanti ketika sudah diumumkan. Dalam hal ini, dedikasi dan totalitas sejatinya menjadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang murid. Dedikasi seorang murid adalah belajar, dan totalitas juga dituntut darinya untuk dapat menguasai dengan baik. Dedikasi dan totalitas ini perlu dimiliki oleh setiap pribadi yang dalam hidupnya ingin terus berkembang. Maka kegagalan, jatuh bangun dalam setiap proses yang dialami itu menjadi peristiwa yang akan membentuk dirinya, terutama juga untuk sampai pada kesempatan yang baik yang akan selalu datang dalam hidupnya. Dari bacaan pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus memberikan contoh konkret kepada kita, pribadi Paulus yang punya dedikasi dan totalitas yang tinggi sebagai seorang pewarta Injil. Paulus telah ditangkap, dipenjara, dirantai, namun dedikasi dan totalitas hidupnya tidak pernah mati, dan apa yang menggerakkan kerasulannya menjadi penyemangat tersendiri untuk sampai pada tahap akhir menerima mahkota kasih karunia Allah
sebagai tujuan hidup dari manusia. Dedikasi dan totalitas ini tampak dari kesediaannya untuk dapat mewartakan Injil, tidak hanya bagi orang-orang Yahudi saja, tetapi di luar orang-orang Yahudi. Paulus dengan gigih dan berani menunjukkan dedikasi dan totalitas hidupnya tanpa batas, tanpa takut akan rintangan yang ada di depannya. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, apa yang telah dimulai oleh Paulus ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk patuh pada aneka macam rencana Allah, bukan serta-merta apa yang menjadi proyek dari pribadi kita sebagai manusia, termasuk dalam hal mengemban tanggung jawab sebagai seorang hamba yang menanti kehadiran tuannya. Tuan rumah bisa kapanpun datang, bisa sewaktu-waktu ia pulang. Namun dedikasi dan totalitas sebagai seorang hamba atau seorang murid ini menjadi modal dasar bagi setiap murid untuk seminimal mungkin tidak melakukan kesalahan dalam bentuk-bentuk persiapan yang harusnya dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga ketika tuan rumah datang, segala bentuk pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Banyak peristiwa, banyak pribadi yang sebenarnya telah dihadirkan juga untuk menguji kualitas dan dedikasi totalitas kita dalam bersikap dan berpihak, terutama bagi mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan. Maka melalui permenungan bacaan-bacaan yang kita renungkan pada pagi hari ini, marilah saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita belajar untuk memiliki komitmen, memiliki dedikasi dan totalitas sebagai seorang hamba yang kapanpun dituntut kesiapsediaan dari kita ketika tuan rumah harusnya datang kepada kita. Kita diundang untuk senantiasa hadir di hadirat Allah dengan aneka macam rencana Allah bagi kehidupan kita. Dengan demikian rahmat Tuhan yang hadir dalam diri kita, dalam hidup kita, serta kebijaksanaan yang dianugerahkan setiap saat akan melengkapi kita sebagai seorang hamba yang selalu siap sedia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala